Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan masih di bab air. Kita sudah masuk di pembahasan at-taghayyuru at-taqdiri. At-taghayyur artinya perubahan, at-taqdiri yang ditakdirkan, yang dikira-kirakan, yang dimisalkan. Ta'rifuhu pengertiannya, huwa an nahkuma binajasatil ma'i aw taharatihi taqdiran wa in kanat sifatuhu sifatil ma'i walahu halatani. Artinya adalah kami menghukumi najisnya air itu najis atau sucinya air itu dengan cara ditakdirkan, dengan cara dikira-kirakan. Sekalipun sifat air itu sekalipun sifatnya sama dengan sifat air yang ditakdirkan itu. Nah, yang menyebabkan dia najis atau sucinya itu, benda sucinya itu. Jadi ini tentang begini maksudnya beliau. Ada air. Air ini kejatuhan nanti, misalnya air suci ini kejatuhan benda suci atau benda najis. Tapi yang menjatuhkannya itu adalah sama sifatnya dengan sifat air yang suci dan mensucikan itu. Dan kita tidak mengetahui kadar pastinya, sehingga apakah air itu berubah dengan kejatuhan sesuatu yang suci atau sesuatu yang najis itu atau tidak berubah karena sama sifatnya. Nah, begitu kira-kira gambarannya sebelum kita baca. Sekarang keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama. Taratan yaqa'u fil ma'i najasatun muwafiqatun lahu fi sifatihi kabaudin munqati'ir raihah fayuqaddaru ala hasabi sifatin najasatil mukhalafati lil ma'i fi sifatihi bi ashaddis sifat kalaunil hibri aw rihil miski aw ta'mil khal fa in taghayyara taqdiran bi sifatin minha fanahkumu binajasatil ma' wa hadha at-taqdiru la yakunu illa fil ma'il katsir wa huwa wajibun. Keadaan yang pertama, ada air suci dan mensucikan air ini, air di wadah. Saya berikan contoh seperti ini misalnya ya. Mudah untuk dipahami. Kasih warna apa ya? Coba putih. Oh, enggak kelihatan warna putih. Hitam aja dah. Misalnya ini ada, gimana saya coret? Ini ada wadah air yang berisikan air suci dan mensucikan. Airnya di sini suci dan mensucikan. Tiba-tiba ada di sini najis misalnya. Ada kejatuhan najis. Air yang di ember ini kejatuhan najis. Najis yang menyesuai, yang sama pada sifat air di sini. Ini taruhlah di sini air bening ya, air warna putih bening. Kemudian kejatuhan air kencing yang juga warna air kencingnya itu warna putih, bening juga sama kayak warna air di ember ini. Taruhlah air di ember ini sudah lebih dari 2 kolah. Hitunglah ini gentong bukan ember ya, atau kolam lah. Kolam. Ini airnya banyak ceritanya, 2 kolah. Kemudian kejatuhan air kencing. Kejatuhan air kencing yang cukup banyak misalnya. Air kencing yang cukup banyak yang warnanya air kencingnya ini sama dengan warna air di kolam ini. Ketika sama seperti itu, kalau air kejatuhan benda najis, kan
air banyak nih, kejatuhan benda najis, dia akan menjadi mutanajis apabila berubah salah satu sifatnya kan? Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Tapi ternyata kita nggak tahu apakah dia berubah salah satu sifatnya atau tidak. Kenapa kita tidak tahu? Karena yang menjatuhinya itu adalah kencing yang sama warnanya dengan warna air. Baunya sudah nggak ada juga kencingnya. Mungqati ra'ihah. Sudah nggak ada baunya lagi, bau kencing. Tapi itu kencing. Dan itu warnanya sama warna air. Gimana kita tahu air yang banyak ini berubah dengan sebab kencing itu? Kencing yang banyak misalnya tadi. Yang sifatnya sama dengan sifat air. Fayuqaddaru. Maka ditakdirkan. Apa arti ditakdirkan? Dikira-kirakan. Ala hasabi sifatin najasah. Al-mukhalafah lil ma' fi sifatihi. Ditakdirkan sesuai dengan sifat najis yang berlawanan dengan sifat air. Bi asyaddis sifat, dengan sifat yang keras. Kalau nil hibri, seperti warna tinta, aurihil miski, atau bau minyak wangi, misik, au ta'mir khalli, atau rasa cuka. Fa in taghayyara taqdiran bi sifatin minha fanahkumu binajasatil ma'. Jika dia berubah setelah kita takdirkan, setelah kita kira-kirakan dengan satu sifat di antara sifat yang disebutkan tadi, maka airnya menjadi mutanajis sekarang. Begitu. Ini tadi kan kencing. Kencing yang cukup banyak. Hitunglah kencingnya di kolam itu yang masuk sebanyak 1 ember misalnya. Air yang di kolam ini 2 kolah misalnya. Masuklah kencing 1 ember. Kencing yang sama warnanya sama warna air dan baunya sudah nggak ada. Nah, kita bagaimana menentukan air ini apakah berubah menjadi mutanajis atau tidak? Kita nggak tahu ini sifatnya berubah apa enggak karena sama najisnya. Maka dikira-kirakan. Bagaimana cara mengira-kirakannya? Diganti kencing tadi itu dengan warna tinta. Seandainya kalau itu diganti dengan warna tinta, apakah kira-kira sebanyak itu masuk tinta akan merusak sifat air yang ada di sini? Begitu. Atau diganti baunya dengan bau misik. Seandainya sebanyak 1 ember misik masuk ke dalam sini, apakah berubah baunya menjadi warna misik? Atau diganti dengan rasa cuka ke sini, begitu. Nah, seandainya perkiraan kita itu, kalau dimasukkan tinta sebanyak 1 ember ke dalam kolam yang 2 kolah, pikiran kita, berubah pasti sudah ini. Maka air kencing yang tadi itu, yang sama warnanya dengan air yang di kolam, berarti air di kolam ini sudah menjadi mutanajis kalau sekiranya perkiraan kita itu berubah dia. Begitu. Tapi kalau misalnya air kencingnya cuma 1 gelas misalnya, airnya di sini 1 kolam, 2 kolah lebih. Kemudian dikira-kirakan seandainya 1 gelas tinta masuk ke dalam 1 kolam itu, kira-kira berubah nggak sifat kolam itu? Kira nggak berubah. Berarti nggak sampai mutanajis airnya. Tetap dia masih menjadi suci. Itu maksudnya di sini takdiri, pembahasan takdiri itu. Begitu ya, mudahan dipahami. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat ngomongnya. Wa hadza takdir la yakunu illa fil ma'il katsir, dan pentakdiran seperti ini hanya terjadi di air yang banyak. Wa huwa wajibun, dan ini wajib kita melakukan hal seperti ini. Kalau yang jatuh itu adalah benda najis, menjatuhi air yang suci. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Taratan yaqa'u fil ma'i ma'i'un minal ma'i'atit tahirah muwafiqun lil ma'i fi sifatihi kama'i wardin munqati'ir ra'iha aw musta'mal fa yuqaddaru ala hasabi sifatil ma'i al mukhalafah lil ma'i fi sifatihi bi awsatis sifat kalaunil asir wa ta'mir rumman wa rihil ladan al-liban al-dhakar fa in taghayyara taqdiran bi sifatin minha fa nahkumu bi anna al-ma'a tahirun wa laysa tahuran fala tajuzu taharatu bihi wa hadha taqdiru yakunu fil ma'il qalil wal ma'il katsir wa huwa mandubun falau hajama 'ala al-ma'i biduni ijtihadin sahhat taharatuhu. Jadi begini maksudnya beliau.
Contoh yang kedua, kalau tadi kan ada air di wadah yang banyak, di kolam yang banyak, lebih dari 2 kolah. Kalau ini sekarang ada air di ember. Hitunglah ini kurang dari 2 kolah. Atau bisa juga 2 kolah sebenarnya. Tapi kita ambil contoh yang kurang dari 2 kolah. Kemudian sekarang kejatuhan benda suci. Ma'iat, kejatuhan benda suci. Kalau tadi kejatuhan benda najis, maka mentakdirkannya itu untuk mengetahui dia berubah atau tidak, dengan cara ditakdirkan itu wajib. Karena itu yang jatuh benda najis. Sekarang benda suci yang menjatuhi air. Nah, di sini pentakdirannya sunnah saja. Sekarang benda suci, yang benda suci ini sama sifatnya dengan sifat air yang ada di ember ini. Contohnya apa? Kama iwardin mungqati raihah, seperti air mawar yang sudah nggak ada baunya. Ada air mawar. Contoh, ada air mawar ini ya. Ini air mawar. Ini air mawar. Seginilah banyaknya air mawarnya. Air mawar ini contohnya warnanya bening. Sudah nggak ada baunya, nggak ada rasa mawarnya, sudah terputus rasanya, nggak ada rasanya sama sekali. Baunya sama, warnanya sama, beningnya sama yang di sini. Nah, kemudian ini sekarang kenalah ke sini, jatuhlah dia ke ember ini. Air mawar tadi. Nah, apakah air sekarang yang di ember ini bisa suci mensucikan? Kalau dibilang suci, ya tetap suci di sini airnya. Yang di ember ini tetap suci pasti airnya, karena yang jatuh benda suci. Cuma permasalahannya kembali kan kita sudah membahas, ada air suci tapi tidak mensucikan. Nah itu. Nah, apakah air di sini masih suci mensucikan atau hanya suci saja tidak mensucikan? Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Maka ditakdirkan, dikira-kirakan. Bagaimana cara mengira-ngirakannya? Seandainya yang air mawar yang sama warnanya ini tadi diganti dengan kalaunil asir dengan warna sirup. Nah, warna sirup warna merah misalnya. Seandainya ini kita kira-kirakan dia jadi warna sirup warna merah, jatuh sebanyak ini ke sini. Nah, kalau dia sekiranya berubah dengan perkiraan kita, oh berubah kayaknya kalau jatuh sirup ya sebanyak ini ke sini, warnanya di sini kayaknya berubah dia, maka air sudah suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau pentakdiran kita, perkiraan kita, semisalannya kita itu berubah dia kalau sudah diganti sama sirup. Atau kita kira-kirakan kita ganti yang warna mawar ini, rasa mawar ini dengan rasa delima. Atau minyak Arab ini, rihil ladzan ini. Begitu. Nah, fa'in taghayyara takdiran, ini penjelasannya. Kalau dia berubah setelah kita mentakdirkannya, setelah kita perkirakan, bisifatin minha fanahkumu bi annal ma' tahirun wa laysa tahuran. Maka kita hukumi airnya suci tapi tidak mensucikan. Pada tajuzut taharatu bihi, maka tidak boleh bersuci dengan itu. Wa hadat takdiru, dan perkiraan seperti ini yakunu fil ma'il qalil wal ma'il katsir, bisa terjadi di air yang sedikit atau bisa juga terjadi di air yang banyak. Air banyak kejatuhan benda suci. Tapi ini sunnah saja. Sunnah artinya seandainya orang tidak mau mentakdirkan, langsung saja dia, suci dah itu. Cuma segitu aja yang jatuh, cuma seukuran ini aja yang jatuh, suci dah di sini masih. Enggak apa-apa juga. Biduni ijtihahin sahat taharatuhu, sah taharahnya. Ini sunnah. Karena apa sunnah? Karena yang kejatuhan itu, yang menjatuhkannya itu adalah benda ma'i, benda suci. Beda sama tadi. Kalau ini wajib. Karena apa? Karena najis yang jatuh, bahaya ini. Fatal akibatnya. Kalau ini benda suci yang jatuh, makanya sunnah saja. Makanya katanya falau hajama alal ma'i biduni ijtihadin, tanpa dia ijtihad, tanpa dia cari tahu, tanpa dia takdirkan, kira-kira tidak apa-apa juga sebenarnya. Begitu juga dalam kasus air mustakmal. Ini sering juga kesalahpahaman tentang air mustakmal itu. Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk wudhu wajib dan mandi wajib di basuhan yang pertama. Dan air yang mustakmal itu adalah air yang sudah jatuhnya itu yang namanya mustakmal.
yang sudah jatuh itu yang mustakmal. Nah, misalnya begini ya. Ini ada ember kurang dari 2 kolah. Kemudian di sini ada manusia. Manusianya wudhu di sini. Nah, manusianya wudhu. Dia basuh mukanya, keperciklah bekas basuhan mukanya ke ember ini yang kurang dari 2 kolah ini. Masuk air, dia wudhu dekat sini. Nah, masuk air percikannya itu. Nah, air yang percikan basuhan pertamanya itu yang mustakmal. Nah, air itu mercik ke sini dia, jatuh. Nah, apakah air yang di sini bisa dipakai bersuci lagi atau tidak? Tergantung. Tergantung bagaimana kok tergantung? Ya ditakdirkan, dikira-kirakan seandainya yang mercik tadi, yang mercik jatuh ke percikannya itu diganti dengan warna sirup, sebanyak yang mercik itu diganti dengan warna sirup atau rasa delima, kemudian kiraan kita seandainya dia tidak berubah, cuma sedikit kan itu yang mercik itu, nah, maka dia tetap dihitung air ini suci, mensucikan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya pentakdiran kita itu banyak yang mercik ke sini, kemudian yang banyak itu seandainya diganti dengan warna sirup, kemudian perkiraan kita berubah ada yang di sini dengan diganti warna sirup, maka yang ini sekarang suci, tidak bisa mensucikan. Tapi intinya supaya mudahan tidak pusing, intinya kalau wudhu di ember yang kurang dari 2 kulah di sampingnya, kemudian mercik sedikit, itu bukan air mustakmal, bukan air mustakmal yang kejatuhan percikannya itu nggak apa-apa, pakai aja lagi bersuci, begitu. Sunnah kita ijtihad kalau hal yang seperti itu. Kecuali memang dia basuh mukanya pas, mukanya di sini ditaruh di atas ember, kemudian langsung di situ dia basuh muka, tangannya pas ditaruh di situ. Nah, itu baru bermasalah. Itu baru bisa ditakdirkan, itu bisa jadi dia berubah kalau ditakdirkan dengan warna sirup. Sampai sini dulu ya, mudahan dipahami. Nanti kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala alam.